そう。なるほど。Saya mau tanya Rena, Bu ke Bu mangga, Susi, Bu. mangga. Bu Susi, yang tadi katakan kan itu fenomena ya, fenomena sosial yang karena stres akhirnya pelampiasan ke bawah, terus ke bawah karena nggak bisa melawan ya. Dulu zaman saya dulu itu ada yang namanya skebe, Bu. Oh, laki-laki ya? Skebe itu. Ya. Oh, skebe banget itu katanya apa gitu ya. Nah, itu barangkali perluasan dari skebe atau memang beda ya, Bu? Skebe. Yang kedua, Bu, pertanyaan kedua, Bu. Terus tadi Ibu mengatakan si wartawan mengumpulkan jadi satu kamus ya kayaknya gitu, dan itu akan berlanjut nggak kosakata itu atau karena sekarang maraknya itu jadi itu terkenal, berikutnya akan ganti lagi atau bertahan, Bu? Karena itu kan urusannya dengan ini. Ya. Pertanyaan yang kedua lebih mudah dijawab ya. Selama fenomena itu ada ya berarti kan tetap dipakai. Tapi kalau fenomena itu hilang ya nggak kepakai lagi, akan dilupakan. Ya, skebe. Jadi harassment itu kan suatu tindakan ya, pelecehan serangan secara verbal ya, oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah ya. Kalau skebe itu mungkin ada mirip dengan sekuhara, tapi skebe itu kata sifat ya dari seorang laki-laki. Bahwa dia tuh skebe, tapi apakah ada sikapnya gitu ya tertentu kepada perempuan itu tidak tahu. Ya kemungkinan setiap kali dia tuh misalnya bertemu dengan perempuan yang biasanya posisinya lebih rendah gitu, lebih lemah dibandingkan dengan dia. Jadi misalnya kalau dalam perusahaan seorang bos dengan karyawati gitu, karyawan perempuannya atau dosen dengan mahasiswa, dosen laki-laki dengan mahasiswi gitu ya. Tindakan-tindakan atau sikap yang dia tunjukkan itu mengarah kepada pelecehan seksual, terutama verbal ya. Tapi tidak terbatas, skebe itu nggak terbatas pada verbal, fisik juga mungkin gitu ya. Tapi kalau harassment itu, sekuhara itu, ini sebenarnya gini ya, sekuhara itu sendiri sebetulnya secara fisik ya, konkretnya tindakan konkretnya juga ada termasuk ya. Ini beda dengan akahara. Kalau akahara itu hanya verbal ya. Kemudian harassment yang lain juga semuanya verbal. Tapi kalau sekuhara itu bisa meluas gitu sampai bukan hanya verbal tapi juga fisik gitu ya, melukai secara fisik. Ya. Makasih ya Bu. Ya jadi intinya segala macam penindasan harus itu penindasan gitu. Itu sebenarnya sumbernya tuh dari ini hierarkis gitu ya, hubungan hierarkis sama masyarakat ya. Ya. Berarti kalau sekuhara itu bisa dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan? Bisa. Kalau sekuhara, jadi sekuhara itu dulu soalnya pernah ada film Amerika ya. Film Amerika. Jadi bosnya atasannya yang perempuan melakukan sekuhara terhadap karyawannya laki-laki. Jadi sekuhara itu bukan masalah seks, itu masalah kekuasaan. Kekuasaan di tangan siapa ya. Kemudian kalau ada ketimpangan itu pasti akan terjadi. Ya. Iya. Ya, kan. Kalau boleh saya Bu. Ya. Boleh silakan Pak Wei. Silakan. Ya. Salah satu harasumento yang ada itu kan ada kokuhaku harasumento itu. Iya. Nah itu apakah ada hubungannya nanti dengan orang Jepang yang akhirnya dia karena takut mengutarakan terus akhirnya jadi single terus, kemudian lambat menikah dan akhirnya muncullah konkatsu. Ya, konkatsu. Biasanya kokuhaku tuh biasanya sih laki-laki ke perempuan, tapi yang dari perempuan ke laki-laki juga ada ya, dan makin banyak. Di Jepang kan ada istilah fenomena ini soushoku danshi ya, laki-laki pemakan rumput ya, dan nikushoku joshi gitu, perempuan pemakan daging ya. Perempuannya carnivorous ya, lebih galak ya. Laki-lakinya jinak ya, pemakan rumput gitu ya. Ini karena jadi sejak tahun 1960-an 70-an
universitas makin banyak, universitas swasta makin banyak, dan ini nggak milih-milih mahasiswa, yang perempuan juga asal mau bayar uang kuliah pasti dikasih masuk ya. Jadi di tahun 1980-an itu muncul suatu generasi perempuan ya yang berpendidikan tinggi, jumlahnya lebih banyak. Dan ketika tahun 1980-an ekonomi Jepang booming ya, jadi banyak perusahaan ekspansi dan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten. Nah, banyak perempuan-perempuan yang lebih rajin gitu, lebih majime, serius gitu ya. Yang akademiknya lumayan bagus, mereka diterima kerja di perusahaan, mereka bekerja dengan serius, kemudian naik pangkat gitulah ya. Sehingga secara ekonomi dan sosioekonomi mereka lebih mampu ya. Sedangkan laki-laki biasa-biasa aja ya, tidak banyak berubah. Sehingga sejak tahun 1980-an itu muncul semacam fenomena baru dalam masyarakat gitu ya. Perempuan yang kemampuan sosial ekonominya meningkat gitu ya, itu bertambah banyak ya. Sedangkan laki-laki cuma gitu-gitu aja. Akhirnya perempuan, biasanya kalau perempuan ini juga pemikiran dalam masyarakat, perempuan kalau mau menikah itu harus dengan laki-laki yang secara sosioekonomi lebih tinggi dari dia, atau setara. Jadi kalau perempuan menikah dengan laki-laki yang secara latar belakang pendidikan dan karir dan kemampuan ekonomi lebih rendah, dia akan dikata-katain orang, si perempuan dikata-katain orang, si laki-lakinya juga, karena dianggap, kamu nikah sama perempuan yang hebat, nanti kamu ditekan gitu kan ya. Itu sebetulnya pemicu ya, sehingga sejak tahun 80-an, 90-an ke sini, banyak sekali, semakin banyak gitu ya, ya orang yang usia nikah tapi tidak menikah. Ya, usia menikah tidak menikah. Siapa yang usia menikah tapi tidak menikah? Perempuan usia menikah tetapi kemampuan sosioekonominya tinggi, mereka tidak mau menikah karena nggak punya pasangan, tidak punya pasangan yang setara. Dan laki-laki usia menikah yang juga nggak dapat pasangan yang setara karena perempuan yang pendidikan tinggi dan sebagainya lebih banyak, mereka nggak berani. Jadilah akhirnya orang-orang Jepang yang usia menikah, laki-laki dan perempuan, sebagian ya itu nggak bisa menikah. Bukan nggak mau kawin, nggak bisa. Ya, jadi sebetulnya ya kalau misalnya persepsi mindset itu ubah ya, bahwa perempuan yang lebih kaya, lebih pendidikan lebih tinggi boleh menikah dengan laki-laki yang pendidikan dan ekonomi lebih rendah, itu oke, masalah selesai ya. Masalahnya tidak. Karena masyarakat di sekitar, yang bersangkutan mungkin oke, tapi masyarakat di sekitarnya, keluarga besar misalnya, pasti akan jadi ngomongan. Ngapain juga perempuan sekolah tinggi-tinggi, udah punya karir, duitnya banyak, nikah sama laki-laki yang miskin misalnya ya. Atau laki-laki itu bilang, wah kalau nikah sama dia tuh kamu ditekan, kamu menderita seumur hidup gitu, ditekan istri itu ya. Itu. Jadi akhirnya dua kelompok ini, laki-laki miskin dan perempuan kaya, tidak bisa menikah. Itu yang menyebabkan yang namanya shoshika di Jepang tuh, nama banyak orang yang usia nikah tidak bisa nikah, terus nggak punya anak, jadinya penduduknya makin sedikit. Mungkin bukan kaya, bukan kaya atau miskin, tapi mungkin penghasilannya yang tinggi dan penghasilannya rendah. Iya betul. Jadi perempuan yang penghasilannya tinggi gitu ya, kalau dia nikah dengan laki-laki penghasilan lebih rendah, mungkin yang bersangkutan oke, tapi yang di sekelilingnya, keluarga besarnya, itu kan akan jadi ngomongan gitu kan ya, begitu. Ya, jadi artinya di Jepang itu karena ada perubahan drastis ya, pertumbuhan ekonomi tinggi, kesempatan pendidikannya terbuka bagi perempuan, kemudian bubble ekonomi gitu, ekonomi booming memberikan kesempatan berkarir bagi perempuan. Ini kan semua perubahannya sangat drastis, sangat besar sekali kan. Tapi mentalitas manusia tuh nggak berubah. Tetap menganggap laki-laki itu sebagai tulang punggung ekonomi keluarga harus hebat ya. Perempuan itu kalau udah nikah tuh istilahnya istri itu ikut suami gitu kan. Pemikiran persepsi itu ya, mindset itu nggak berubah. Maka konsekuensi akibatnya adalah yang seperti sekarang banyak orang tuh sulit nikah. Ya nggak bisa nikah. Terus ya kalau konkatsu itu gara-garanya perusahaan ya. Kaisha itu tidak lagi berperan ya sebagai agen biro jodoh gitu lah, tempat mempertemukan orang yang akan nikah. Jadi akhirnya para individu mau nggak mau usaha sendiri ya, keluar ya, jadi konkatsu. Ya. Mau tanya dikit Bu, ini tentang di Indonesia kan sering ya. Kalau misalnya kita sakit terus dokternya bikin kalau bahasa Sunda ngararuas gitu ya, bikin kaget. Gitu, dia bilang gini, wah kalau nggak operasi nggak bisa sembuh nih, bisa gawat, sering kayak parah gitu. Ya, terus ada lahiran orang bilang, oh ini harus disesar, itu sebenarnya kantong dia sebenarnya. Gitu ya. Nah itu kan dotoku dia di mana kan gitu ya. Kalau di Jepang itu kan dokter itu biar kata kan semuanya asuransi. Asuransi. Jadi rakyat Jepang itu mau kerja nggak kerja, kayak kami tuh zaman dulu kuliah kan juga disuruh masuk
Kokumin Kenko Hoken gitu kan ya. Bayarnya setiap bulan nggak seberapa, tapi kalau sakit ya zaman saya itu kalau nggak salah 5% ya. Jadi misalnya kalau bayar 10.000 itu kita cuma bayar 500 yen ya. Ya, jadi nggak terlalu bebannya nggak berat ya bagi si pasien. Kalau di Jepang kan ada asuransi, ya udah kayak gitu. Mereka kan nggak ada lah istilahnya kayak ke pasien seperti itu gitu ya. Tapi kenapa di kosakata yang saya lihat kok ada itu namanya doktahara karena ada operasi sebenarnya nggak perlu gitu ya. Terus jujur aja diperes gitu ya, duitnya diperes itu yang jadi poin utamanya itu kan ya. Tapi di sini kan kanjo Muryo kasih jadi membuat si pasien itu merasa tidak berdaya, kemudian ada yang stres karena ini diteror gitu ya. Iya. Diteror dengan kata-kata kamu harus operasi. Ah masa iya sih? Kalau kamu nggak percaya sama saya udah ke dokter yang lain aja ya. Mungkin ya ini fenomena belakangan ini yang dulu saya nggak pernah dengar. Saya kan di Jepangnya tahun 90-an. 90-an dengan sekarang tuh beda jauh ya. Sekarang tuh entah kenapa orang Jepang itu makin ganas. Omoyarinya menipis ya Bu berarti? Menipis ya dalam arti nggak mampu lagi. Berarti istilah yang dulu nggak mampu lagi. Lihat ya. Jepang tuh kan biasanya dotokunya kalau modal gini enggak. Jangan anggap orang Jepang itu dari sononya bermoral ya. Ketika zaman perang, zaman pasca perang, aduh itu yang namanya kriminalitas, perampokan, penjarahan, prostitusi itu tinggi sekali. Orang Jepang tuh manusia ya. Pendidikan ya Bu, pendidikan rumah awalnya kan dari pendidikan rumah ya itu yang tertanam. Ya. Awalnya. Ya. Jadi kedua baru dia dalam pergaulan, setelah dia jadi keluar dia pergaulannya bagaimana. Kalau misalnya pendidikan dia kuat dalam rumah ya yang namanya kalau orang Jepang apa namanya itu shitsuke gitu ya. Kalau kuat ya barangkali ya tidak tergoyahkan, tapi kalau nggak kuat tergoyahkan. Saya rasa seperti itu. Ya. Masalahnya di Jepang itu sejak tahun 1990-an yang katanya bubble ekonomi pecah gitu. Jepang mulai masuk ke era resesi gitu ya. Semakin banyak orang Jepang yang terpaksa tersingkirkan jadi masuk ke dunia jadi statusnya sebagai pekerja kontrak. Pekerja kontrak itu semua serba tidak stabil gitu di Jepang ya. Kemudian orang-orang yang upahnya rendah. Jadi sebetulnya sejak tahun 1990-an itu kesenjangan sosial gitu antara yang kaya dengan yang miskin itu semakin melebar di Jepang. Nah, untuk mereka yang dari keluarga yang kurang mampu, orang tuanya dulu harus bekerja dan kerjanya capek, upahnya kecil gitu ya. Pulang-pulang tuh udah nggak sempat lagi ngurusin anaknya. Nah, anak-anak mereka ini yang cenderung menjadi pelaku ijime. Ya, jadi kemudian KDRT ya, KDRT kemudian perceraian. Di Jepang sekarang perceraiannya berapa persen? Tengah 30%. Ya, jadi dari 3 pasangan yang menikah, 1 pasangan pasti cerai. Ya, cerai kemudian nikah lagi itu sesuatu yang biasa. Jadi dengan demikian konsep keluarga ya, kazoku itu sebenarnya juga di Jepang itu terus berubah gitu ya. Jadi misalnya single parent misalnya, suami istri yang bercerai terus anaknya masih kecil, kemudian si ibu atau bapaknya itu nikah lagi misalnya ya. Si anak itu harus hidup dengan bapak tirinya atau ibu tirinya atau kemudian dengan saudara tirinya. Terus keluarga seperti itu makin banyak. Jadi kalau kita masih berpegang pada pemahaman dotoku shitsuke gitu ya, menganggap bahwa namanya keluarga itu udah layak suami istri gitu yang menikah terus punya anak dan terus hidup berkeluarga sampai meninggal misalnya ya, itu sudah tidak relevan lagi. Ya. Rikatsu nih berarti Bu ya? Ya. Rikatsu nih, kaitannya dengan katsu, rikatsu maksudnya ya, persiapan perceraian. Oh iya. Rikatsu ya, rikon katsudo gitu ya. Jadi siap-siap itu gonong gini ya, nanti bagi hartanya dan sebagainya ya. Itu ya, ada planner, jadi ada divorce planner ya. Jadi ada planner, jadi apa ya namanya, semacam penasehat, konsultan ya. Konsultan untuk orang-orang yang siap-siap cerai ya, termasuk bagaimana mendapatkan hak asuh anak ya. Terus ya terutama gonong gini ya, harta. Ya, jadi sudah berkembang sampai ke level itu. Lucu-lucu juga sih yang harassment itu. Seperti aircon harassment gitu kan. Oh iya. Banget gitu. Kenapa emang apa salahnya? AC gitu kan jadi harassment gitu kan. Iya, kedinginan. Dia kan pasang itu terlalu ini kan, misalnya 22. Katanya kalau 23 saya kepanasan 22 aja. Nah, yang lain tuh kalau 22 derajat Celcius tuh
kedinginan, dia nggak mau tawa, itu katanya harassment. Nah, ya jadi memang agak over juga, dikit-dikit harassment. Dikit-dikit harassment gitu kan. Ada juga harassment, harassment, hara-hara gitu ya. Hara-hara. Dikit-dikit bilang harassment, dikit harassment, sampai yang ngomongnya tuh sebel gitu. Iya gitu, kayaknya kok yang kecil-kecil gitu, seperti ini juga ada yang kayaknya buat kita, kayaknya buat kita nggak penting gitu. Pihak media massa menggiring gitu kan opini masyarakat, ya tujuannya sih baik supaya mengingatkan orang jangan melakukan itu. Cuman kalau kebanyakan itu apakah tidak menggiring opini masyarakat menjadi menggiring. Kan menggiring apa-apa gitu kan, jadi kok kepo kok ini ribet amat sih, apa-apa jadi harassment gitu kan. Orang kan menjadi tidak bebas kan karena opini menggiring opini kan, jadi nggak nyaman gitu kan sebetulnya. Iya kan. Kalau kita ikutin semua, wah kiri nganain. Sebenarnya kadang-kadang kita pikir orang kurang kerjaan ya, tuh bikin kayak gitu. Banyak banget. Banyak sekali gitu loh. Jadi kalau ini misalnya power harassment tuh, ya itu saya kira penting banget ya. Jadi orang yang menggunakan kekuasaannya gitu ya, untuk menuntut sesuatu yang enggak gitu, masuk akal dari orang yang lebih lemah gitu ya. Itu bisa memang bagus ya ditanggis. Kamu tuh power harassment ya. Iya bisa. Biar dia keder. Jadi merasa berdosa gitu ya. Tapi kalau semua dikategorikan harassment, kok kayaknya hidup ini nggak bebas ya semuanya. Ini sedikit, beda sedikit, bilang harassment apa sedikit. Ini Bu Apin, kalau saya rasakan yang harassment itu kan merugikannya, membuat hati tidak nyaman ya. Tapi dengan adanya kata-kata ini kita bisa jadi tahu fenomena di dalam masyarakat Jepang itu ada terjadi gangguan-gangguan seperti itu gitu. Maksudnya kan harassment itu seperti gangguan ya. Gangguan pelakunya itu sebetulnya mereka dalam itu mengalami gangguan. Ya dong, kalau misalnya kita hidupnya damai, tentram, sejahtera gitu ya, nggak mungkin lah pengen lihat orang lain nangis kan. Pengennya tuh kalau teman-teman semuanya seneng gitu ya, ya kan? Ya, saya seneng nih kalau lihat teman saya bahagia misalnya ya. Tapi kalau harassment itu yang nggak kepikiran, rebutan suhu gitu kan, kok jadi harassment gitu kan, jadi kok pinter banget. Maksa. Kan? Pokoknya ini turunin, kalau susu segini saya kepanasan. Jadi dia tuh nggak ada omoyari gitu ya. Kalau orang lain diturunkan ke suhu 20 derajat, dianya kedinginan gitu. Omoyari nggak ada. Jadi omoyari itu memang perlu kata orang Jepang, kokoro no yoyo gitu ya. Kokoro no yoyo itu hanya tercapai ya, bisa ada, bukan masalah dia orang Jepang atau orang Indonesia gitu, atau budayanya apa ya. Benar-benar karena itu dia hidup damai, tentram, sejahtera. Ya. Kebutuhan sandang, pangan, papan semua terpenuhi, status sosialnya terjamin, kemudian masa depan ya dia nggak usah khawatir bulan depan makan apa gitu ya, 5 tahun kemudian apakah saya masih punya nafkah atau tidak ya. Kalau semua itu terjamin, saya yakin semua manusia tuh jadi orang baik ya. Wah, di Jepang sekarang kayaknya orang jahat makin banyak gitu. Itu karena memang kondisi sosioekonominya sekarang lagi berat banget ya. Atau harassment jangan-jangan itu yang bunuhin kucing. Yang kucing tadi itu. Ini saya share screen aja ya. Buka. Ini ya. Ini bawa anjing nih, pet itu suka-sukanya dia ya. Tapi anjingnya nggak diikat ya, terus menyerang orang lain. Kan ada juga anjing yang galak ya, terus ada misalnya anak kecil ya, masih kecil gitu kan, takut kan, terus ini bisa trauma nih kalau begini ya. Nah ini katanya sini pet harassment. Jadi kalau ada mangga anjingnya mengganggu orang, membahayakan orang lain ya. Terus ini apa? Sumeru harassment, smell tuh bau gitu ya, jadi ya macam-macam lah, misalnya ada ini mungkin perempuan muda tuh pakai parfumnya berlebihan mungkin ya. Parfum itu yang baunya itu keras banget ya, sampai bikin orang-orang di sekitarnya tuh nggak nyaman ya. Jadi kalau misalnya ada, itu harus nge-like. Jadi misalnya kayak Facebook atau Instagram atau apa gitu ya, kalau dapet dari temen itu harus nge-like. Kalau kita nggak nge-like ya, atau misalnya lalai gitu, atau misalnya telat gitu, ya bisa ngomelin. Kenapa kamu nggak nge-like?
posting saya. Ya. Banyak itu juga harassment juga. Harassment dong. Maksa kan? Lah suka-suka gue mau nge-like ya mau enggak gitu. Kamu posting misalnya. Tapi ada yang maksa. Teman kita juga ada kok. Iya. Maksa. Kenapa nih nggak pernah nge-like posting saya? Gitu. Ini ini orang yang misalnya cari, kepengen eksis gitu ya. Dia pengen pengakuan dari banyak orang ya. Dia maunya setiap kali dia posting, wow teman-temannya banyak sekali nge-like gitu ya. Begitu lihat, oh kok kurang ya. Follower gue kurang nih ya. Dia nggak terima. Itu orang yang sebenarnya insecure gitu ya, merasa aduh kok saya kurang diperhatikan orang gitu ya. Ini ada nudoru. Makan mie, soba. Orang Jepang kan makanya suruh gitu ya, suruh gitu, hisap, bukan nggak dikunyah, gitu kan. Iya. Terus yang di sebelahnya dengerin, aduh, kagak nyaman nih. Ini peto, ini ya. Terus ini apa? Mariji ini ya. Kenapa kamu nggak nikah? Gitu. Secara orang kenapa nggak nikah? Gitu. Terus ini ya, shiruba harassment. Shiruba itu lansia ya, lansia. Jadi di rumah lansia, rumah jompo itu kan ada yang bantu tuh ngurusin apa gitu. Saking yang kerjanya udah capek. Nah orang Indonesia kan banyak nih kerjaan di rumah jompo, kaigo gitu kan ya. Jadi kalau udah terlalu capek gitu, udah kesel ya kenapa? Kenapa nih masa gini aja nggak bisa? Karena pelampiasan ya. Karena ini kerja. Gitu. Ya, doshite kono koto hitori dekinai no? Itu kan ya. Ya mungkin katanya makan minta disuapin mungkin ya. Terus marahin masa nggak bisa sendiri ya. Ini karena si kaigonya ini kerjanya berat ya. Banyak sekali lansia mesti dia urus gitu. Kerjanya berat, gajinya kecil. Kalau begitu kan pasti kesel ya. Sialan gue jadi budak gitu ya. Ya itu jadi akhirnya pelampiasan. Karena ini lansia kan udah nggak bisa bergerak gitu ya. Nggak bisa berdiri atau apa. Jadi secara verbal di abuse gitu ya. Harus seperti apa kan nggak bisa ngelawan kan. Gitu, ini namanya shiruba harassment. Nah, ini bagus nih, age harassment. Ya, usia. Ya, Jepang itu sebenarnya ada etiket ya, nggak boleh nanya usia orang. Tahunya umur berapa gitu ya. Ini jadi harassment. Dan namanya usia berapa, umur 30 tuh muda atau tua ya. 50 tahun yang lalu umur 30 tuh tua. Zaman sekarang umur 40 aja masih banyak anak kecil ya, karena usia rata-rata harapan hidup orang Jepang kan tinggi ya. Jadi usia 60 tuh orang masih kerja. Saya pernah tuh berapa tahun lalu ke Jepang itu di Sendai gitu ya. Itu supir taksinya kayaknya sih udah umur 80 tahun ya, masih kerja. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang umur 40, wah udah tua ya. Itu kan membuat orang yang dengar itu nggak nyaman. Makanya ini jadi harassment tuh. Ya. Nandemo. Ya. Ya, Mama, tanoshiko mite kudasai. Ini bagus ya, mungkin yang omoshiroi, bakal omoshiroi kalau diajarkan ke mahasiswa ya. Ya, jadi fun learning itu penting banget ya. Tanoshiku benkyou suru gitu ya. Kalau menurut saya itu pembelajaran yang berharga, Bu. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan Jepang baru, Bu ya. Karena sejarah yang tadi Bu Susi bilang, kalau dengan teori lama kita nggak tahu nih sebenarnya jitsunya bagaimana, genjutsunya gimana kan. Kalau dengan seperti diskusi ini menambah wawasan ya, jadi kita belajar banyak kondisi aktualnya seperti apa gitu ya Bu ya. Jadi kita nanti kalau saya jadi nanti kepada ngajar kepada para mahasiswa, biasanya kalau yang fenomenal seperti ini saya ngajarin katakana Bu. Nah, terapkan itu. Nah, itu nyambung, Bu. Jadi saya nggak satu poin gitu, tapi dengan katakan, coba tulis ini. Nah, terus ini kok pada jelek ya, Sensei? Artinya, nah ini adalah fenomena. Nah, itu bisa saya nyambungkan ke sana. Kalau Pak Oi gimana komentarnya? Ya, sependapat dengan Rena Sensei ya. Jadi dari istilah-istilah baru ini kita bisa melihat fenomena sosial di Jepang. Istilah baru yang masa kini berarti fenomena sosialnya terjadi saat ini. Jadi mungkin memang harus dipelajari terus nih Bu. Dan diketahui juga oleh mahasiswa ya, bukan berarti kita mau memandang jelek Jepang, tetapi inilah Jepang sekarang gitu kan. Dengan kata-kata ini kita jadi tahu ada fenomena apa yang ada di Jepang gitu. Karena semua orang juga tahu bahwa
tidak ada yang jelek semua, tidak ada yang bagus semua mungkin ya. Ya, untuk hari ini berimbang kan seperti yang Ibu Apin bilang, Katsu semuanya positif karena upaya. Untuk yang hara ini yang negatifnya, jadi sudah berimbang untuk hari ini, Bu. Kita belajar tentang hara ini ya seperti tadi santai-santai, kalau diajak ngomong sama orang Jepang nggak bego banget gitu aja. Jadi biar nggak ketinggalan aja gitu loh dengan perkembangan zamannya juga sih ya. Ada apa sih di Jepang gitu saat ini misalnya gitu kan, hanya pengetahuan saja. Ya. Betul Bu Apin, betul. Saya waktu Bu Apin, Bu Rena diundang jadi tamu katanya ya, saya senang sekali. Terus saya mana bahannya mungkin saya itu. Jadi dari sana cari belajar Bu, jadi tahu yang namanya hara-hara itu ada 65 Bu. Itu apa 65 itu apa saja ya? Itu dari 35 dikembangkan. Oh segi banyak ini, saya jadi nambah banyak Bu. Terus penjelasan Bu Susi, gamblang banget tuh. Jadi benar-benar tahu gitu. Oh seperti itu. Nah itu kan benkyou ni narimasu. Domo arigatou gozaimasu. Demikian obrolan kita tentang Natoka Hara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar yang khususnya belajar atau tertarik tentang Jepang atau bahasa Jepang. Semoga bisa memberikan atau membuka lebih lebar wawasan Anda terkait dengan Jepang. Terima kasih untuk Pak Winada, terima kasih Bu Rena atas kesediaannya hadir menjadi tamu kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan komen dan like Aso Naruhodo Channel. Semoga semoga bisa berkelanjutan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. 面白いと思う方はぜひチャンネルの登録をお願いします。